Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini bagian refnya. Karena kasih, kamu angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan menyucikan. Buat pengorbananmu maha Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan saja, karena kasih-Mu, karena kasih. Kebaikan Tuhan, angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini, katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, kasih setiamu tidak pernah berubah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Oh, kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi angkat suaramu, katakan sebab Tuhan baik. Kau terlalu
Nyanyikan dari ucapan syukurmu. Sebab Tuhan baik. Engkau ada sebagaimana engkau ada hari ini. Itu bukti bahwa Tuhan baik atas hidupmu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan sekali lagi kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. amin. Sekali lagi angkat tanganmu sekali lagi ke atas tinggi-tinggi. Tanda bukti bahwa engkau berkata bahwa Tuhan itu baik atas hidupmu. Yang merasakan kebaikan Tuhan sekali lagi angkat tanganmu ke atas. Oh, terima kasih buat kemampuan ilahi yang kau taruh atas hidup kami. Terima kasih buat anugerah sehingga kami masih bisa hadir, hidup, sehat, bernafas, bekerja, melakukan aktivitas, dapat berdiri, dapat berjalan, dapat kemanapun kami pergi. Itu semua karena Engkau baik atas hidup kami, Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Kau menyanyikan ya Allah baik. Puji Dia, agungkan Dia. Naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Katakan ya Allah baik. Come on, ya Allah baik. Ya Allah baik. Ini suara kami. Allah baik. Ini tangan kami Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau baik. Dia baik. Come on. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Pegang tangan istrimu, pegang tangan suamimu, pegang tangan anak-anakmu, pegang tangan saudara-saudara rohanimu. Angkat tanganmu ke atas dan katakan ya Allah baik. Ya Allah baik, amin. Kamu katakan Allah baik, amin. sambil mulai imajinasikan setiap kebaikannya atas hidupmu. Engkau diberikan kesehatan, engkau diberikan kesembuhan, engkau diberikan berkat yang melimpah. Lagi-lagi sambil pegang yang erat katakan Allah baik, Allah baik.
yakin dan percaya kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah, kau sanggup katakan beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah beban menjadi berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami berjalan dengan iman kami mendengar suaramu dan kami percaya akan suaramu. Katakan ku berjalan dengan iman padamu. Ku dengar suaramu dan aku percaya. Katakan ku terima janji-Mu. Terima setiap janji penyertaan Tuhan, janji kasih setia Tuhan, janji kesehatan ilahi. Katakan dan ku nyatakan ke Tuhan. Dengan imanmu, dengan keyakinanmu katakan, ku yakin dan percaya kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya kau sanggup beban menjadi berkat, beban menjadi berkat. Yang percaya kasih tepuk tangan yang kuat buat Tuhan Yesus. Katakan ku yakin dan percaya kau sanggup malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya kau sanggup beban menjadi. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Hari ini aku berdoa, aku deklarasikan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segalanya mungkin bagi Tuhan. Segalanya mungkin bagi orang yang percaya. Engkau akan diberikan anugerah, kemampuan ilahi untuk mengerjakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan terjadilah atasku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya caranya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kamu kasih tepuk tangan yang kuat. Katakan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Kamu angkat tanganmu, angkat suaramu, rayakan. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kasih puji-pujian, hormat, kemuliaan. Katakan ku berdiri di tengah. Kamu nyanyikan ini dari segala
yang telah diselamatkan oleh darah, oleh korban tubuh, oleh salib Kristus. Katakan, tiada kata yang layak. Kemana ke tanganmu, angkat suaramu. Tiada kata untuk memujimu. Kamu rayakan bersorak-sorak dan bersorak segenap hati dan kekuatan. Nyanyikan lagu ini dari awal. Ku berdiri di tengah dari setiap suku, dari setiap kaum, bahasa, bangsa. Kami berdiri Tuhan. Terima kasih atas anugerah keselamatan. Terima kasih buat penebusan yang membebaskan kami dari dosa, dari iblis dan maut. Katakan, tiada kata yang layak berikan, tiada kata untuk memujimu. Tapi bukan bersorak dan bersorak segenap hati dan kekuatan. Tapi bukan bersorak, tapi bukan bersorak segenap hati dan kekuatan. Sekali lagi, tapi bukan bersorak, tapi bukan oh, semangat dan kekuatan. Oh, kamu angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya. Haleluya, darahnya meneguhkan Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat. Kamu cepat Tuhan saja katakan haleluya, haleluya. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah suku bangsa, semua makhluk. dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian domba Yesus Sang Raja. Kamu berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sekian waktu lamanya iblis mencoba membuat banyak sekali gereja hidup di dalam roh agamawi, di mana setiap kali ada pujian, setiap kali ada penyembahan, kita hanya terpaku, kita hanya menjadi pasif, diam, dan menikmatinya di dalam batin. Tapi hari ini saya berdoa, segala Kristen kebatinan, roh agamawi, kesuaman di dalam gereja, kepasifan di dalam gereja harus berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab harusnya ada sorak-sorai kemenangan, harusnya ada tari-tarian kebahagiaan, harusnya, katakan harusnya, aku bersuka cita, dan itu terekspresikan lewat suaraku, lewat suara. amin, Amin. lewat tangan yang diangkat, Yes. amin, lewat kaki yang melompat. Amin. Ada orang di sini, kalau saudara nonton bola, lalu tim kesayanganmu menang, apa yang saudara lakukan? Hah? Ada orang di sini, waktu
Timnas U23 lawan Irak. Jangan lawan Irak deh, kalah soalnya. Jangan, kita ingat yang menang aja. Waktu lawan Korea Selatan, gol pertama Rafael Struijk. Golnya indah sekali, membawa kemenangan buat Indonesia. Dan saudara sebagai bangsa negara Indonesia, apa yang saudara lakukan untuk merayakan kemenangan? Lompat, bersukacita, gol! Wow, 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 wow. Padahal sudah tengah malam. Perhatikan, ini baru jam 10 pagi. Harusnya kemenangan sejati itu terjadi di dalam roh. Katakan kemenangan yang sejati itu terjadi di dalam batinku, terjadi di dalam rohku, dan itu terekspresikan. Sampai belibet ngomongnya. Dan itu terekspresikan lewat suara, lewat tangan, lewat kaki, lewat ekspresi sukacita. Amin. Tapi faktanya saya sakit, Pak. Ya, itu kan fakta. Iblis selalu mencoba untuk mengalihkan pandanganmu, dan engkau hanya terpaku dengan fakta yang ada. Saya mau pandanganmu, katakan pandanganku, mulai dialihkan, bukan lagi kepada fakta, data negatif, tapi mulai dialihkan pandanganku hanya kepada janji Tuhan. Kalau janji Tuhan bilang oleh bilur-bilur darah engkau sembuh, maka engkau pasti sembuh. Janji Tuhan bilang sebagai anak-anak yang aku kasih, kata Bapa, aku akan memelihara hidupmu. Engkau akan dipelihara secara sempurna. Janji Tuhan sudah cukup atas hidupmu. Kenapa harus khawatir dengan masa depan? Kenapa harus khawatir dengan hari esok? Karena sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Bilang kiri kananmu, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Katakan hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Lalu kenapa kita harus khawatir? Pak, saya lagi khawatir dengan sakit penyakitku. Makanya waktu aku menyembah Tuhan dengan kekhawatiran, tidak ada kebebasan di sana. Tapi kan ayatnya bilang, Tuhan memelihara hidupmu. Kalau Tuhan menjadi Tuhan yang mati dan tidak bangkit, sia-sialah iman dan percaya kita. Tapi kan Tuhan kita bangkit, hidup. Kenapa sebagai anaknya mau terus hidup dalam kematian? Ada orang di sini sakit penyakit, kekhawatiran, emosi negatif, ketakutan akan hari esok. Itu semua bentuk wujud dari kematian. Itu membuat engkau tidak bisa berekspresi untuk menyembah Tuhan, tidak bisa mengucap syukur, mengangkat tanganmu untuk menyembah Tuhan. Tapi kan darah Kristus, salib Kristus itu membebaskanmu dari setiap penghukuman, dari setiap dosa, dari setiap keterikatan, dari setiap belenggu, dari setiap tekanan hidup. Itu sudah terlepas. Katakan sudah terlepas. Itu sebabnya wajar untuk setiap kali kau menyembah Tuhanlah dengan ekspresi kemenangan. Katakan menyembah Tuhan dengan ekspresi kemenangan. Amin. Jangan cuma di Stadion Mandala aja kita berekspresi menang. Itu buat dunia. Ini buat Tuhan. Tuhan memberikan kepadamu kemenangan. Amin. Katakan kemenangan. Kita lihat satu ayat saja. Tuhan tolong saya, semoga saya ingat. Roma. Bangkit berdiri, jangan duduk dulu sebentar. Jangan terbiasa untuk langsung duduk. 2 Korintus 2 ayat 14. Nah ini dia. Saya berdoa ini menjadi dasar keyakinan atas hidupmu. Setelah ini kita akan menyembah Tuhan lagi. Nah mulai fales suaranya. Kalau sudah dikasih ayat, buru-buru duduk. Ada orang di sini? Oke, kita lihat. Ini yang menjadi dasar keyakinan hidupmu.
Kita baca dengan suara yang kuat. Ada di depan. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Amin. Amin. Kapan dibawa dalam jalan kemenangannya? Sekali seumur hidup? Berapa banyak? Selalu. Atau 2 kali dalam hidupmu? Atau seminggu sekali berjalan dalam jalan kemenangan? Selalu. Arti dari selalu, artinya dari dulu, sekarang, sampai kehidupanmu nanti, engkau akan dibawa Tuhan ada di dalam jalan kemenangannya. Amin. Jadi jangan kalah oleh pekerjaan, jangan kalah oleh sakit penyakit, jangan kalah oleh kekecewaan, jangan kalah oleh emosi negatif, jangan kalah dengan hari esok, dengan masa depan, karena hidupmu menjadi berarti sebab Dia hidup dan Dia membawa kemenangan selalu. Amin. Amin. Jadi kalau selalu membawa kemenangan, tidak ada ceritanya saudara mengalami kekalahan. Katakan, di dalam buku kehidupanku tidak ada ceritanya aku mengalami kekalahan. Amin. Hari ini saya berdoa, saya deklarasikan dalam kehidupan sehari-harimu, hari demi hari, waktu demi waktu, hidupmu akan dibawa Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Aku menang atas sakit penyakit, aku menang atas konflik batin, aku menang atas dirimu sendiri, aku menang atas emosi negatif, aku menang atas kekhawatiran, atas ketakutan. Tidak lagi bisa menguasaimu, sebab engkau dibawa Tuhan untuk berjalan di dalam jalan kemenangannya. Engkau akan sehat, engkau akan sembuh, engkau akan berkemenangan, engkau akan berkelimpahan. Ada anugerah Tuhan yang memampukanmu untuk maju, untuk berperang, untuk melawan musuh, dan engkau keluar menjadi pemenang. Amin. Kau keluar menjadi pemenang. Katakan, aku keluar menjadi pemenang. Kalau saudara menjadi pemenang setiap hari, percayalah, engkau akan dapati kehidupan sehari-harimu itu rasanya seperti surga di dalam hidupmu. Saudara tidak perlu buru-buru mati untuk merasakan surga, sebab realita kerajaan Allah, realita kerajaan surga itu sudah masuk dalam hidupmu, sudah masuk dalam keluargamu. Karena kerajaan Allah bukan bicara soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini saya berdoa Roh Kudus memberikan damai sejahtera, hidup di dalam kebenaran, hidup selalu bersukacita. Mau apapun peristiwanya, baik buruk, engkau tetap bersukacita. Amin. Install kata ucapan syukur di dalam hidupmu. Karena dengan mengucap syukur, engkau akan merasa hidupmu selalu berkecukupan. Amin. Katakan, dengan ucapan syukur, akan membuat hidupku selalu ada dalam berkecukupan. Amin. Kalau saudara mulai hidup berkecukupan dan saudara boleh mengelolanya, bisa mengelolanya, hidup benar dengan uang yang ada. Ada orang di sini hidup benar dengan aset yang ada. Punya aset tapi tidak mencintai aset. Punya uang yang melimpah tapi tidak cinta uang. Ada orang di sini, aku mengelolanya dengan sedemikian rupa. Digerakkan Roh Kudus untuk menabur. Digerakkan Roh Kudus untuk memberi. Aku dengan rela memberi, aku dengan rela menabur. Maka hukumnya saudara pasti menuai. Ada orang di
sini? Karena itulah hukum tabur tuai. Dan dari yang berkecukupan, aku akan dapati hidupmu akan mulai berkelimpahan. Katakan mulai dari berkecukupan. Kalau aku bisa mengelolanya, maka akan masuk ke dalam fase berkelimpahan. Kelimpahan. Amin. Perhatikan apa yang menjadi gaya hidupmu. Lebih mudah menghemat daripada mencari tambahan. Ada orang di sini? Kenapa jadi bicara yang ini? By the way, saya mau jemaat Tuhan mulai hari ini hidup berkemenangan. Termasuk dalam keuangan, saudara juga harus berkemenangan. Amin. Dalam hal keuangan, dalam hal finansial, engkau harus berkemenangan. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan freedom finansial? Financial freedom, kebalik ya. Financial freedom atau financial freedom. Kalau orang lain di luar sana dikatakan financial freedom ketika saya dapat mengumpulkan satu titik uang sekian dan aku dapat melakukan apa saja dengan uang yang aku punya, aku dapat membeli apa saja dengan uang yang aku punya. Ada orang di sini? Saya berdoa saudara tidak salah kaprah dengan financial freedom. Karena financial freedom yang sesungguhnya bukan seberapa banyak uang yang saudara kumpulkan. Oh, saya mau kumpul sekian M. Kalau saya punya uang 1 M, saya sudah financial freedom. Artinya aku bisa membeli apa saja, aku bisa melakukan apa saja, aku bisa kemana saja, karena aku punya uang sekian M. Perhatikan, menurut dunia itu adalah financial freedom, tapi menurut Tuhan itu bukan financial freedom. Apa yang menjadi maksud dari financial freedom? Ketika saudara tidak lagi mencintai uang. Ada orang di sini? Saudara tidak lagi menjadi hamba uang. Kehidupanmu, pekerjaanmu tidak selalu kau kejar untuk mendapatkan uang, lalu kau habis untuk dirimu sendiri. Artinya kau sedang tidak financial freedom. Tapi financial freedom itu artinya yang engkau cintai adalah Tuhan dan bukan uang. Bukan karena kita tidak perlu uang, kita masih perlu uang menjadi alat penukar. Tapi bukan itu yang kita kejar, bukan itu yang kita cintai. Karena akar dari segala dosa apa? Adalah bukan uangnya, tapi cintanya terhadap uang. Hari ini saya berdoa, oh rekrabla namanya karalabayaka. Hikmat Tuhan turun atas hidupmu, sehingga dalam hal ini pun engkau dimenangkan, engkau dimerdekakan, engkau mengalami financial freedom, di mana engkau tidak lagi mencintai uang yang ada dalam hidupmu. Perhatikan saya ke depan, orang yang tidak mencintai uang, ketika tidak ada uang, dia tidak menjadi khawatir. Ada orang di sini? Orang yang mencintai Tuhan, ketika dia hidup berkelimpahan, banyak uangnya, dia akan suka memberi. Amin. Perhatikan sekali lagi ke saya ke depan. Untuk orang yang tidak lagi mencintai Tuhan, ketika dia dapati, dia buka dompetnya, uangnya sudah tinggal abu-abu kehijauan atau hijau ke abu-abuan. Itu uang berapa? 2.000. 10.000? 2.000, 1.000. Dan engkau dapati di hari-hari yang ke depan, engkau ada banyak sekali yang harus dikerjakan. Harus bayar listrik, harus bayar anak sekolah, harus lahiran, harus ini. Engkau lihat uangnya menjadi abu-abu kehijau-hijauan. Tapi orang yang mencintai Tuhan, orang yang tidak mencintai uang, yang punya financial freedom, dia akan tutup kembali dompetnya. Dan dia bilang, saya tahu, ku tahu Bapa lihat aku. Katakan
Dia baik. Ku yakin Engkau pelihara. Katakan dia baik. Dia baik. Lewat ibadah, lewat badai coba. Katakan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin dapat peliharaku. Dia baik bagiku. Amin. Uangnya sih tinggal 1.000, tinggal 2.000. Tapi saudara tidak pernah khawatir dengan isi dompetmu, dengan isi rekeningmu. Karena kau bilang, aku tahu Bapa pasti pelihara hidupku. Karena dia Bapa yang baik. Amin. Dia Bapa yang selalu baik. Amin. Amin. Dan kalaupun Tuhan izinkan engkau hidup berkelimpahan, hidup di dalam berkat Sang Bapa, porsi berkatmu akan terus tercurah atas hidupmu. Tidak pernah akan bisa dicuri, tidak akan pernah digagalkan oleh apapun juga. Katakan, porsi berkatku tidak akan pernah hilang, selalu datang atas hidupku. Jadi kalaupun ada orang yang berusaha mencurangi, memanipulasi hidupmu, jangan khawatir. Jangan cari pembelaan, jangan cari pembenaran, jangan buru-buru cari kuasa hukum. Jangan. Saya pernah ditipu ratusan juta. Saya tidak cari pembelaan kemana-mana, tidak pernah. Karena saya tahu Tuhan yang memelihara hidup. Amin. Amin. Ketika engkau dilimpahkan dan Tuhan bilang, dengan kelimpahanmu ini, apa yang bisa engkau beri? Berikan. Nah, aminnya kurang nih. Tabur. Bahkan seorang janda memberi 1 koin yang menjadi harta satu-satunya, dan dia berikan untuk Tuhan. Hari ini saya berdoa, kerelaan untuk memberi, kerelaan untuk menabur, itu terjadi atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut, hari ini tidak ada taburan, nggak ada. Jangan karena saya lagi bahas tentang menabur, oh ini Bapak Gembala ini mau menantang jemaatnya untuk menabur. No. Itu adalah pekerjaan Roh dalam hidupmu. Duduklah sebentar. Saya berdoa, saya punya beberapa waktu ke depan. Sambil duduk kita nyanyi lagi sekali lagi, ku tahu Bapa peliharaku. Nadanya boleh naikin sedikit. Duduklah. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan, dia baik. Dia baik. Ku yakin dan selalu sertaku. Dia baik. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat baik. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Amin. Oh haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi firman yang ditabur mulai sejak awal tadi sampai nanti di kemudian waktu, kami berdoa itu akan termeterai dalam hidupmu, menjadi dasar keyakinan yang akurat dalam hidupmu, menjadikan hidupmu terus berkemenangan dari hari ke hari. Katakan, hidupku selalu berkemenangan dari hari ke hari. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan
Amin. Perhatikan saya ke depan. Roh Kudus akan terus membawa kehidupan kita menuju kepada fase-fase kehidupan yang selalu meningkat. Katakan, fase kehidupan imanku harus selalu meningkat. Yang pertama, di dalam kehidupan sehari-hari kita atau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Roh Kudus akan melakukan fase yang pertama yang biasa kita sebut dengan lahir baru. Amin. Ini adalah fase pertama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu fase lahir baru. Katakan, kelahiran baru. Ini adalah proses awal. Bicara dong. Ini adalah proses awal atas hidupku. Amin. Roh Kudus selalu bekerja atas hidupmu untuk menjadikan hidupmu masuk kepada level kehidupan yang selalu meningkat. Yang pertama, prinsipnya bahwa saudara harus mengalami kelahiran baru. Amin. Yang kedua, katakan yang kedua. Yang kedua, ketika saudara sudah mengalami kelahiran baru, saudara juga harus mulai mendapati hidupmu masuk di dalam proses yang harusnya progres. Ada orang di sini? Katakan, proses pertumbuhan iman dan percaya. Amin. Kalau ada proses, harusnya ada progres. Ada orang di sini? Harusnya ada pertumbuhan. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu fase yang kedua. Saudara bisa mengikuti saya? Fase yang pertama adalah mengalami kelahiran baru. Fase yang kedua adalah proses dan progres di dalam pertumbuhan iman dan percaya. Saudara mulai bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kepercayaan yang sifatnya terjadi dari dalam. Intuitif. Terjadi dengan kuat di dalam batinmu. Dasar keyakinan yang kuat dari dalam batinmu. Mulai mengalami pertumbuhan roh. Mulai mengalami pertumbuhan iman. Mulai mengalami pertumbuhan kepercayaan. Ada orang di sini? Lalu saudara mulai masuk kepada fase yang ketiga. Tolong ditampilkan fase yang ketiga. Masih diketik? Fase yang ketiga adalah menikmati kehidupan sehari-hari yang berkemenangan. Katakan, menikmati kehidupan sehari-hari yang berkemenangan. Ikuti saya lebih kuat. Membawa hidupku berinteraksi dengan hal-hal yang supernatural. Ada orang di sini? Oke, kita flashback sebentar. Yang pertama, fase kehidupan untuk orang-orang yang percaya, saudara harus alami kelahiran baru. Yang kedua, setelah saudara mengalami kelahiran baru, saudara akan menjalani proses kehidupan. Proses pertumbuhan kerohanian, proses pertumbuhan iman dan percaya. Di bawah Tuhan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, ketika engkau sudah mulai bertumbuh, mengenal Tuhan jauh lebih dalam, engkau akan mulai menikmati kehidupan yang terus berkemenangan. Di bawah Tuhan untuk berinteraksi dengan hal-hal yang supernatural. Di bawah Tuhan untuk mulai melakukan mujizat. Bukan hanya mengalami mujizat, tapi melakukan mujizat. Katakan, melakukan mujizat. Lalu proses yang terakhir, yang keempat adalah semakin efektif. Bacalah, kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Baca lagi dengan kuat. 1, 2, 3. Semakin efektif dalam memanifestasikan Kristus dalam kehidupan ilahi. Amin. Perhatikan saya ke depan. Di fase yang keempat, memanifestasikan kehidupan Kristus
di dalam kehidupan kita, ini sudah kita bahas 2 minggu berturut-turut yang lalu. Ada orang di sini, kehidupan di dalam Kristus. Amin. Bahkan 3 minggu yang lalu, saya juga khotbah tentang hidup di dalam Roh Kristus. Roh Kristus hidup di dalammu. Lalu di minggu kedua, minggu ketiga, saya membahas, membagikan firman Tuhan tentang kehidupan di dalam Kristus. Ada orang di sini? Come on, tetap jadi aktif, tetap jadi responsif, tetap menjadi antusias. Amin. Di poin yang keempat, ini adalah perjalanan akhir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana kehidupanmu harusnya efektif. Harusnya berguna, berfungsi. Ngapain? Mencerminkan Kristus. Hidup di dalam Kristus. Kita flashback sekali lagi boleh? 2 minggu yang lalu. Dimensi kehidupan di dalam Kristus. Yang pertama, tidak ada lagi penghukuman di dalam dirimu. Tidak ada lagi kuasa dosa. Tidak ada lagi dijatuhkan hukum mati atas hidupmu. Kenapa? Karena engkau hidup di dalam Kristus. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Dengar ulang lagi khotbah saya 2 minggu yang lalu. Sudah saya jelaskan di sana. Yang kedua, kehidupan kita, kalau kita ada di fase yang keempat, memanifestasikan Kristus, hidup di dalam Kristus, artinya apa? Tidak ada yang dapat memisahkanmu dari Kristus, kasih Kristus. Mau hidup, mau mati, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, mau yang ada nanti, mau yang ada lalu, mau yang ada di atas, yang ada di bawah, tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih Kristus. Amin. Mulai imajinasikan, mulai renungkan. 2 poin ini sudah terjadi dalam hidupmu atau belum? Yang ketiga, ketika kita hidup memanifestasikan Kristus. Lihat, semakin efektif memanifestasikan Kristus dalam hidupmu. Yang ketiga, kau akan diberikan anugerah. Katakan, aku akan diberikan anugerah dari Tuhan. Anugerah itu bukan bicara tentang pemberian cuma-cuma. Bukan. Anugerah itu bicara tentang sebuah kemampuan ilahi. Katakan, sebuah kemampuan ilahi yang tercurah atas hidupku. Kemampuan ilahi yang tercurah atas hidupmu membuat saudara melakukan apa yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Tadinya susah, sulit, menjadi beban, tapi karena anugerah, ada kemampuan tercurah atas hidupmu, semua menjadi mudah. Katakan, semua menjadi mudah. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa. Semua dapat kulakukan. Semua dapat kuhadapi. Ayolah, bicaralah dengan suara yang kuat, dengan suara yang lantang. Katakan, semua dapat kuhadapi. Amin. Tadi yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, saudara dibawa hidup di dalam jalan kemenangannya. Tadi kita baca 2 Korintus, hidup di dalam jalan-jalan kemenangannya. Tidak ada lagi ceritanya saudara kalah dengan sakit penyakit. Tidak ada lagi ceritanya saudara kalah dengan kekecewaan, dengan emosi negatif, dengan konflik batin. Tidak ada. Saudara hidup berkemenangan. Kalaupun orang tidak melihatmu, tidak memperhatikanmu, tidak mempedulikanmu, kau tidak kemudian menjadi kecewa. Karena jauh lebih baik menjagai apa yang ada dalam hatimu. Karena saudara tidak bisa mengendalikan apa yang ada di luarmu. Kau tidak bisa mengendalikan perkataan orang. Ada orang di sini? Aku tidak bisa mengendalikan peristiwa situasi apa yang terjadi di depan nanti. Tapi saudara bisa mengendalikan hatimu. Saudara bisa mengendalikan pikiranmu. Amin. Dan mulailah hidup berkemenangan. Amin. Yang berikutnya, yang kelima, saudara akan menerima berkat Abraham. Ada orang di sini, namamu menjadi masyhur.
Engkau menjadi bangsa yang besar. Dan bukan bangsa yang besar, bukan hanya namamu masyhur, tapi engkau juga akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Lalu engkau juga akan menerima roh yang sama, roh yang telah dijanjikan. Itu tercurah atas hidupmu. Roh yang mana? Roh yang tercurah ketika Yesus setelah dibaptis. Ketika dia keluar dari air, roh tercurah atas hidupnya. Roh menuntun Yesus masuk ke padang gurun. Ada orang di sini? Roh yang sama menuntun Yesus untuk mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa dosa. Roh yang sama yang telah dijanjikan sekarang tercurah atas hidupmu, akan menuntun hidupmu untuk mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Sama seperti Yesus. Roh yang sama yang membawa Yesus masuk di dalam pelayanan, melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Roh yang sama juga tercurah atas hidupmu. Bahkan Yesus bilang, engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar, pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya Yesus pernah lakukan. Itu terjadi atas hidupmu. Kemarin saya berikan perumpamaan, kalau ada satu pelatih melatih sang juara, lalu pelatih yang sama mulai mengambilmu dan melatih hidupmu, kemungkinan besar ketika ada dalam pertandingan, apa yang kita dapat? Juara. Roh yang tercurah yang melatih Yesus untuk mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut. Roh yang sama tercurah atas hidupmu. Katakan, roh yang sama tercurah atas hidupku. Harusnya roh yang sama tidak mengalahkan engkau dari rasa kantuk. Ada orang di sini? Saya memang agak gemes melihat orang yang ketika mendengar firman lalu mulai pindah ke alam lain. Terus waktu amin, aminnya nggak sinkron. Amin. Amin, amin. Nggak sinkron. Kenapa? Karena ada di alam yang lain. Ada orang di sini? Ini memang hal yang simpel. Ini memang hal yang sederhana. Tapi Roh Kudus harusnya melatihmu, menuntun hidupmu. Jadi ketika kau mendengar firman, kau terima dengan antusias. Kau awas, kau waspada. Ini berkat Tuhan harus tercurah atas hidupku. Aku harus antusias, aku harus waspada supaya jangan dicuri. Karena kalau dicuri, karena ketidakwaspadaanmu, karena ngantuk, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku akan alami, kehidupanmu akan begitu-begitu saja. Tapi hari ini saya berdoa, setiap firman yang ditabur tidak akan lagi dicuri oleh si jahat. Karena aku menyiapkan tanah hati yang terbaik, tanah hati yang subur terjadi dalam hidupmu. Tanah hati pinggir jalan, di mana engkau duduk dengar, lalu burung datang dan mencuri. Tanpa sadar, firman sudah dicuri. Amin. Harusnya roh yang berkemenangan membuat engkau terus antusias. Pak, tapi tadi malam saya tidur kurang nyenyak. Salah siapa? Saya tidur larut malam. Salah siapa? Salah sendiri. Amin. Di sini bukan tempat tidur. Di sini tempat untuk kita mendengar Tuhan. Mendengar arahan, berubah, bertumbuh, dan berdampak. Itulah yang harus terjadi atas hidupmu. Katakan, mendengar firman, mengubah hidupku, membuat pertumbuhan dalam hidupku, dan mulai berbuah dan berdampak. Itulah yang harusnya terjadi. Amin. Lalu yang berikutnya, engkau menerima segala berkat rohani. Efesus pasal 1 ayat 3.
segala berkat rohani ini sudah kusediakan atas hidupmu. Tuhan akan membawa engkau, memberikan engkau tanggung jawab atas muka bumi ini. Tapi kalau Tuhan memberikan tanggung jawab untuk engkau berdampak, untuk engkau berfungsi, Tuhan yang sama juga akan mengaruniakan segala berkat yang engkau butuhkan untuk engkau mulai berdampak. Kalau engkau membutuhkan kesehatan supaya engkau bisa berdampak, Tuhan akan berikan. Engkau butuhkan keberanian, kepercayaan diri untuk engkau mulai berdampak, untuk engkau mulai berfungsi, Tuhan akan berikan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang saudara butuhkan? Tapi perhatikan, untuk agenda kekal kerajaan Allah, maka Tuhan akan menyediakan segala berkat rohani terjadi atas hidupmu. Itu fase keempat. Sekarang kita ulang dari fase yang pertama. Saudara siap untuk ini? Masih bersama-sama dengan saya? Oke, kita lihat. Come on, saya baru mulai khotbah sekarang. Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai 8. Fase yang pertama yang harus kita jalani dalam kehidupan kita adalah kelahiran baru. Katakan kelahiran baru. Siapa yang mau menikmati fase kehidupan yang selalu berkemenangan? Angkat tangannya. Berkemenangan atas dosa, berkemenangan atas sakit penyakit, berkemenangan atas finansial. Semua mau? Tapi saudara harus mulai lewati fase yang pertama. Mengalami kelahiran baru. Yohanes pasal 3. Kita baca dari ayat 1. Yohanes pasal 3. Kita baca dari ayat 1. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi ayat 2. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 4. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Ayat 5. Ayat 6 sampai ayat 8. Apa yang dilahirkan dari daging? Ayat 7. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Katakan amin. Ayat 6 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Fase pertama dalam kehidupan orang percaya, saudara harus mulai mengalami kelahiran kembali. Pada waktu kita mendengar Injil dan Roh Kudus bekerja meyakinkan hidupmu, meyakinkan kita untuk mulai mengambil keputusan dan untuk mulai mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat.
Tuhan adalah Tuhan atas hidupku. Ada orang di sini, dan ketika engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, engkau sudah ditebus dari dosa. Dan ketika engkau percaya akan penebusan Kristus, engkau akan mulai mengalami dilahirkan kembali di dalam roh. Saya ingat sekali pertama kali saya lahir baru. Saya sudah Kristen sejak lama. Saya anak pendeta sejak lama. Tapi sekian waktu lamanya saya tidak mengalami kelahiran baru. Ketika saya mengikut suatu acara, saya ikut sesi kuasa baptisan roh. Disitulah pertama kalinya saya mengaku dengan mulutku, saya membuka hatiku, dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan atas hidupku, sebagai juru selamat atas hidupku. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau Roh Kudus memenuhi hidupku. Sejak itu saya dipenuhi oleh bahasa roh. Saya mengalami kelahiran baru. Bagaimana prosesnya? Begitu tadi prosesnya. Saya bingung untuk menjelaskan, kok bisa tiba-tiba ada gelora dalam hidup saya, ada antusias dalam hidup saya. Mulut saya tidak berhenti untuk mengucap syukur. Mulut saya tidak bisa berhenti untuk menaikkan penyembahan. Mulut saya tidak bisa berhenti untuk tidak berbahasa roh. Bahkan pulang dari acara, di kendaraan, di motor, saya terus berbahasa roh. Padahal waktu itu sedang hujan deras. Saya dibasahi oleh air hujan, dan juga saya dibasahi oleh kuasa Roh Kudus. Tidak tahu bagaimana prosesnya, tapi saya merasakannya dengan kuat. Makanya di ayat 8 dijelaskan seperti ini. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah, bacalah. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Aku tidak tahu kok bisa saya merasakannya. Bagaimana prosesnya? Tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat-lihat, tapi saudara bisa rasakan. Amin. Pernah merasakan ada gelora dalam hatimu untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Mau jauh bagaimanapun gerejanya, harus buru-buru datang. Kenapa? Karena engkau sedang dilahirkan kembali oleh roh. Bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa merabanya. Seperti angin, tidak terlihat oleh kasat mata, tapi bisa kita rasakan. Sama halnya dengan pekerjaan roh. Ketika engkau dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihatnya dengan kasat mata, engkau tidak bisa merabanya dengan tanganmu, tapi engkau bisa merasakannya. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keantusiasan. Dan itulah yang harusnya saudara alami ketika saudara mengalami kelahiran baru. Dan perhatikan, kelahiran baru itu tidak terjadi hanya sekali seumur hidup. Kelahiran baru itu bukan hanya momentum sekali dalam hidupmu, tapi kelahiran baru adalah proses. Katakan, kelahiran baru adalah proses. Kita lihat ayat 3. Ayat 3. Ayo dengan cepat, ayat 3. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan, ayat 3 bicara tentang dilahirkan kembali dan bicara tentang melihat kerajaan Allah. Perhatikan saya ke depan. Ini adalah pengajaran. Saya mau saudara mengerti dan paham. Sebab kelahiran kembali itu bukan proses ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan that's it, selesai. Nah, katakan harus melewati proses. Amin. Karena di situ dikatakan, Yesus berkata kepada Nikodemus, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat
melihat kerajaan Allah. Melihat itu diambil dari bahasa Yunani aido. Aido. Coba ikuti saya, aido. Nah, aido ini artinya adalah untuk mulai mengalihkan pandangan mata. Untuk mulai mengalihkan jalan pikiran. Untuk mulai mengalihkan fokus dan perhatian kita kepada satu titik. Kepada satu tujuan. Untuk mulai mengamati. Jadi ketika engkau mau mengalami, melihat kerajaan Allah, harusnya di dalam hidupmu mulai ada sebuah kesadaran akan adanya realita Tuhan atas hidupmu. Mulai ada kesadaran atas realita kerajaan surga, fokusmu mulai teralihkan, pandanganmu mulai teralihkan. Kesadaran akan realita Allah mulai terjadi atas hidupmu. Tapi itu baru kesadaran. Katakan itu baru kesadaran. Belum lengkap. Katakan saya belum mengetahui lebih lengkap. Amin. Belum terjadi sepenuhnya dalam hidupmu. Apa itu hidup dalam realita hadirat Tuhan? Apa itu hidup dalam realita kerajaan Allah? Kenapa? Karena yang dilahirkan kembali itu baru roh. Amin. Kalau kita bilang apa yang dilahirkan kembali ketika kita menerima Yesus dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, yang dilahirkan kembali adalah roh. Katakan yang dilahirkan kembali adalah roh dalam hatiku. Tapi perhatikan saya ke depan. Kenapa saya bilang dilahirkan kembali? Itu adalah proses. Karena yang baru berubah itu hati. Roh dalam hatimu. Bagaimana dengan dasar keyakinanmu? Bagaimana dengan pikiranmu? Bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan? Bagaimana dengan logika berpikirmu? Harus berubah. Katakan harus berubah. Itu sebabnya saudara pernah nggak alami ketika saudara beribadah, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berbahasa roh. Setiap kali beribadah, saudara terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ada orang di sini lewat lagu, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa bahasa roh, saudara mulai terhubung dengan Tuhan. Saudara mulai mengalami jamahan Tuhan. Saudara mengalami hal itu? Tapi waktu saudara selesai dari ibadah, saudara kembali ke kehidupan sehari-hari, kok saudara terus mengalami kekalahan? Saudara terus mengalami pergumulan, mengalami tekanan hidup, mengalami sakit penyakit, mengalami masalah. Kenapa? Karena sudut pandang yang kita miliki belum berubah. Dasar keyakinan masih sangat lahiriah, masih sangat duniawi. Kenapa? Yang baru berubah adalah roh. Dan roh yang berubah dalam hidup kita itu pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan roh. Tapi saudara juga harus bekerja, mengubah pikiranmu, mengubah logikamu, mengubah dasar keyakinanmu. Ada orang di sini? Terlalu tinggi kah khotbah saya? Tidak kan? Tapi kenapa? Jarang sekali kita melakukannya. Saudara tetap memilih hidup di dalam pergumulan supaya ada kesaksian mujizat. Ada orang di sini? Hari ini saya berdoa, pergumulanmu berakhir. Berakhir karena apa? Karena dasar keyakinanmu berubah. Adapun pergumulan, tapi engkau tetap berkemenangan. Kenapa? Berubah dasar keyakinannya. Adapun tekanan, adapun intimidasi, tapi engkau tidak hidup di bawah tekanan. Kenapa? Dasar keyakinanmu berubah. Bahwa engkau adalah bagian dari tubuh Kristus, di mana segala sesuatu sudah diletakkan di kaki Kristus, termasuk tekanan hidup, termasuk permasalahan, termasuk sakit penyakit, sudah ditaruh di bawah kakimu.
Dasar keyakinan inilah yang harus terus engkau masukkan dalam hidupmu. Sehingga engkau mulai dilahirkan kembali. Rohmu dilahirkan kembali. Engkau dapat melihat kerajaan Allah. Sudut pandangmu berubah. Dasar keyakinanmu berubah. Mau peristiwa buruk sekalipun, engkau dapat menilainya dari sudut pandang Tuhan. Bukan lagi menilainya dari sudut pandangmu. Ada orang di sini dilahirkan kembali. Bukan hanya pengalaman sekali seumur hidup. Bukan hanya pengalaman seketika. Melainkan sebuah proses. Katakan sebuah proses. Sebuah perubahan hidup. Ngomong yang kuat, perubahan hidup. Secara bertahap. Metamorfosis. Amin. Seperti layaknya kupu-kupu. Sebelum jadi kupu-kupu, pertama, dia menjadi, ini ulat dulu atau apa nih? Ulat. Dari ulat baru menjadi kepompong. Dari kepompong lalu menjadi ulat. Oh, kupu-kupu. Tidak kembali lagi menjadi ulat. Tapi kenapa saudara mau kembali menjadi ulat? Perubahannya bukan maju, mundur. Tapi hari ini tidak ada lagi perubahan yang mundur ke belakang. Harus maju, ada prosesnya. Kalau sudah jadi kepompong, jangan mau lagi menjadi ulat. Kalau kepompongnya sudah meletus, menjadi kupu-kupu, jangan lagi mau jadi kepompong. Perubahanmu harus terus maju ke depan. Harus terus proses. Amin. Katakan proses. Kita lihat apa arti kata dari dilahirkan kembali. Ayat 3 kita baca sekali lagi. Oh Tuhan tolong saya. Yohanes pasal 3 ayat 3. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali diambil dari bahasa Yunani, yaitu genao anoten. Ikuti kata-kata saya, genao anoten. Bahasa Inggrisnya adalah be born again. Dilahirkan kembali. Nah, menarik ketika Pastor Stephen Agustinus menjelaskan ini kepada kami ketika retret. Jadi, istilah genao anoten, saudara masih bisa mengikuti saya? Istilah genao anoten atau dilahirkan kembali atau be born again, ini adalah istilah yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Saudara mengikuti saya? Jadi ketika Yesus hidup dan Yesus bilang sama Nikodemus, Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak genao anoten, maka dia tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, genao anoten ini istilah yang sering terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel selama Yesus hidup. Jadi apa yang dimaksud dengan genao anoten? Genao anoten adalah kehidupan orang-orang Yahudi di masa itu. Mereka terbiasa hidup berkelompok. Ada orang di sini bisa mengimajinasikannya? Jadi di kehidupan zaman Yesus hidup, orang-orang Yahudi, kehidupan mereka itu selalu tinggal berkelompok. Contoh, keluarga Pak Theo dan keluarga Pak Hadi dan keluarga Pak Carlos hidup di dalam satu kelompok yang biasa disebut dengan kibuts. Bilang dulu, kibuts. Kibuts itu seperti ada satu wadah, satu rumah di mana ada beberapa keluarga, sanak saudara tinggal bersama-sama. Otomatis di dalam satu kelompok itu ada beberapa kepala keluarga.
Contoh, ada keluarga, kepala keluarga Pak Theo, kepala keluarga Pak Hadi, kepala keluarga Pak Carlos. Tinggal satu kelompok di dalam kibuts. Amin. Dan kepala-kepala keluarga, orang-orang yang dewasa, ketika masing-masing keluarga punya anak, setiap kepala keluarga bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak yang ada di dalam kelompok tersebut hidup di dalam aturan Taurat. Saudara masih mengikuti saya? Jadi contoh, anak saya Clarence, anak Pak Hadi siapa? Kerry dan Vanya. Anaknya Pak Carlos siapa? Ada Sarah. Begitu sudah punya anak, nah anak-anak yang ada ini itu menjadi tanggung jawab semua kepala keluarga untuk memastikan anak-anak yang ada di kelompoknya hidup di dalam aturan Taurat. Hidup di dalam kebenaran. Amin. Lalu kemudian ketika salah satu kepala keluarga melihat seorang anak melanggar aturan, tidak mengikuti aturan, meskipun itu bukan anak kandungnya, tapi ketika anak itu ada di dalam kelompok tersebut, orang dewasa, kepala keluarga yang melihat seorang anak dalam kelompoknya melakukan kesalahan, sang orang dewasa tersebut meskipun bukan ayah kandungnya, dia berhak untuk memanggil anak tersebut, dudukin dia, ajar dia kembali, koreksi dia kembali, luruskan jalan pikirannya supaya dia kembali ada dalam kehidupan Taurat. Jadi contoh, misalnya Clarence anak saya berbuat pelanggaran tidak sesuai dengan hukum Taurat dan Pak Carlos melihatnya. Ada orang di sini? Dan sebagai orang dewasa, Pak Carlos berhak memanggil Clarence, lalu dudukin dia, panggil dia, koreksi apa yang menjadi kesalahannya Clarence, lalu masukkan prinsip-prinsip firman sehingga Clarence kembali diselaraskan dengan firman. Di situ ada pengayoman, di situ ada pembapaan rohani. Ada orang di sini? Nah, proses tindakan Pak Carlos memanggil Clarence untuk mengoreksi hidupnya, untuk meluruskan jalan pikirannya, untuk apa lagi? Untuk memasukkan prinsip-prinsip firman atas hidupnya. Inilah yang disebut genau anoten. Jadi yang dimaksud Yesus dengan dilahirkan kembali itu beda dengan dilahirkan kembali yang maksud kita. Kita selama ini berpikir ketika kita terima Yesus, mengakui Yesus, lalu rohnya kembali diperbaharui, dibaptis oleh bahasa roh, itu sudah cukup disebut kelahiran baru. Perhatikan, yang dilahirkan kembali itu baru roh. Bagaimana dengan dasar keyakinanmu? Bagaimana dengan prinsip-prinsip duniawimu yang tidak selaras dengan prinsip firman? Harus terjadi genau anoten. Di mana ada orang yang jauh lebih rohani, yang jauh lebih dewasa rohaninya ya, bukan usianya. Untuk mulai mengayomi, merubah jalan pikiran, meluruskan apa yang menjadi dasar keyakinan, memasukkan prinsip-prinsip firman, dan mulai hidup di dalam prinsip firman. Sehingga engkau terus diperbaharui jalan pikirannya, diperbaharui dasar keyakinannya, diperbaharui pertimbangan-pertimbangannya, diperbaharui keputusan-keputusannya. Siapa yang perbaharui? Orang yang lebih dewasa di dalam roh. Dalam hal ini adalah pemimpin rohanimu. Genau anoten, dilahirkan kembali.
itu bukan hanya proses sekali seumur hidup, tapi di dalam dilahirkan kembali, di sana ada yang namanya prinsip pembapaan rohani. Di sana ada yang namanya prinsip pengayoman. Di sana ada di mana prinsip hatimu kembali dibentuk, pikiranmu kembali dicetak ulang, dan engkau membuka dirimu selebar-lebarnya, membuka hatimu selebar-lebarnya untuk mulai dibentuk ulang, untuk mulai dicetak ulang, untuk mulai diayomi, untuk mulai diluruskan jalannya. Meskipun itu merubah kebiasaanmu, itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh keinginan dagingmu. Tapi engkau tidak akan melihat kerajaan Allah kalau saudara tidak melalui proses genau anoten. Di mana mulai hari ini engkau akan bilang sepenuhnya milikku adalah milik Tuhan. Dan ketika saudara memutuskan untuk terlibat di dalam rumah rohani ini, menjadi jemaat yang tertanam dalam gereja lokal, tidak bisa tidak, saudara harus siap saya ayomi. Saudara harus siap saya luruskan jalan pikirannya. Siapa dia? Nah, ini dia. Ini dia yang sering terjadi kepada orang-orang yang usianya jauh lebih senior. Ada orang di sini? Tidak heran ketika saudara tidak melewati proses genau anoten, saudara tidak akan melihat kehidupanmu di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Tidak melewati proses ini karena menganggap siapa yang ada di depan situ. Hari ini saya berdoa, proses pengayoman, proses pembapaan rohani, di mana saudara dengan rela membuka hatimu selebar-lebarnya untuk diluruskan jalan pikirannya, untuk diluruskan dasar keyakinannya, untuk diayomi, untuk dimasukkan prinsip-prinsip firman, prinsip-prinsip kebenaran. Amin. Dan menganggap bahwa proses inilah adalah proses sesungguhnya. Tidak akan pernah terjadi melihat Allah, melihat kerajaan Allah, kalau saudara tidak mengalami pengayoman. Tidak bisa. Apa yang saya katakan ini adalah firman yang membawa kehidupan. Tapi kalau ketika saudara terus mengacuhkannya, saudara terus tidak mempedulikannya, keuntungan bukan menjadi milik saya, kerugian juga bukan menjadi milik saya. Ada orang di sini? Hari ini saya berdoa kerelaan hati, hati yang siap dibentuk, hati yang siap dicetak ulang. Amin. Seberapa banyak ketika saya bicara tentang finansial, tentang keuangan, ini adalah hal-hal yang privasi dalam hidupmu. Amin. Seberapa terbukanya engkau terhadap finansialmu kepada sang pemimpin gereja. Karena saya rindu juga kehidupan finansialmu dimerdekakan. Orang yang siap diayomi, orang yang siap genau anoten, dilahirkan kembali. Hal-hal yang privasi pun dia siap terbuka di hadapan pemimpin rohaninya. Amin. Saya sedang mengajar setiap anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda yang sedang saya ajar? Karena mereka nurut, taat, belum banyak yang dipikirin, belum banyak prinsip yang masuk. Jadi ketika saya bilang A, mereka ikut A. Saya bilang B, mereka ikut B. Ini proses genau anoten, Bapak Ibu. Ada orang di sini? Tapi kan Bapak manusia. Ya, saya memang manusia. Tapi saya ditempatkan Tuhan sebagai pemimpin rohanimu. Nabi Eli sebagai manusia, sebagai nabi yang tidak akurat saja, ketika Samuel mendengar, Samuel mengikuti genau anoten. Dia mendengar apa yang Nabi Eli katakan. Apa yang terjadi? Samuel dipakai Tuhan menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi orang yang berkuasa di zamannya. Padahal Nabi Eli hidupnya tidak akurat. Padahal dia pemimpin rohaninya Samuel. Perhatikan, saya terus akan berusaha, hidup saya terus semakin akurat di dalam Tuhan.
Sehingga setiap kali saya memberikan arahan, itu adalah arahan yang datangnya dari Tuhan. Bahkan saya bilang sama mereka, termasuk apa yang menjadi cita-citamu, apa yang menjadi masa depanmu, dengarkanlah saya sebagai wakil Tuhan atas muka bumi ini. Sebegitunya kah? Yes. Karena prinsip genau anoten adalah ketika seorang dewasa rohani memanggil orang-orang, anak-anak, siapa saja yang salah jalannya, yang salah dasar keyakinannya, mulai diluruskan, mulai diayomi, dimasukkan prinsip-prinsip firman, sehingga saudara juga hidup benar, hidup lurus, hidup sesuai dengan firman. Ada orang di sini dan mulai hidup dalam kebenaran, meskipun di awal ini menjadi proses yang susah. Kenapa? Saudara sudah terbiasa hidup di dalam dosa, saudara sudah terbiasa hidup di dalam sakit, saudara sudah terbiasa hidup di dalam kepahitan, saudara sudah terbiasa hidup di dalam pemberontakan. Ada orang di sini dan ketika mulai diikat, dikekang dengan firman, engkau mulai berontak. Kenapa? Awalnya belum terbiasa. Tapi ketika engkau memberi dirimu, merelakan hidupmu, merendahkan hatimu untuk kembali dibentuk, untuk kembali dicetak ulang, engkau akan dapati kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Hari ini saya berdoa, proses genau anoten akan menjadikan engkau menjadi jemaat Tuhan yang terus hidup berkemenangan. Engkau akan melihat kerajaan Allah hadir dalam kehidupan sehari-harimu. Katakan, kerajaan Allah hadir dalam kehidupan sehari-hariku. Proses genau anoten itu bukan hanya terjadi ketika kita ada dalam ibadah raya. Proses genau anoten itu juga terjadi ketika kita ada dalam prayer group. Pasti. Saya melihat perbedaan di mana jemaat yang rajin beribadah dengan jemaat yang rajin ibadah raya dan PG. Beda sekali, Pak. Beda sekali, Bu. Beda. Berapa banyak saudara yang ikut PG lalu mulai merasakan perubahan, kemenangan dalam hidupnya? Angkat tangannya. Jujur angkat tangannya. Amin. Saudara tidak pernah mendapati hidup saudara berkekurangan. Kenapa? Di dalam kerajaan Allah, melihat kerajaan Allah itu tidak ada kekurangan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekalahan, yang ada hanya kemenangan. Dan itu harus terjadi atas hidupmu. Karena Yesus sendiri berkata, ini lihat, Yesus menjawab kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak genau anoten, tidak dilahirkan kembali, tidak mengikuti proses pengayoman, tidak mengikuti proses dibentuk ulang jalan pikirnya, dibentuk ulang dasar keyakinannya, dikasih tahu, malah ngeyel, malah berontak. Bapak Gembala datang, dia yang lebih banyak ngomong daripada Bapak Gembala. Dia yang mulai mengajarkan Bapak Gembalanya. Kamu tahu, ini begini. Nah, ini salah satu ciri bahwa saudara tidak mau genau anoten. Ada orang di sini. Menurut saya diam aja. Yang benar saya aminkan terjadi dalam hidup saya. Tapi mulai hari ini, hal-hal yang privasi pun mulai terbuka di hadapan Tuhan lewat saya. Amin. Sehingga jalan pikirmu mulai diubah. Kadang apa yang menjadi arahan Tuhan atas hidupmu lewat saya, itu bukan sesuatu yang saudara inginkan. Bukan. Tapi kalau saudara bertekun, saudara pasti akan melihat hasil yang sama. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya lanjutkan firman ini di minggu yang akan datang. Mari tutup matamu. Bapak, hari ini saya berdoa,
Setiap firman yang ditabur termeterai dalam hidupmu. Setiap pengajaran yang ditabur termeterai dalam hidupmu. Hari ini kami mengerti apa itu prinsip dilahirkan kembali. Ini bukan hanya prinsip sementara. Ini bukan hanya proses sekali seumur hidup. Tetapi ini adalah proses seumur hidup kami. Kami mau ada dalam penghayoman. Kami mau ada dalam diluruskan jalan kami. Lewat pemimpin rohani kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus.